Sebuah bangsa tidak pernah dibangun dari ruang kosong. Ia dimulai dari meja makan. Apa yang tersaji di piring anak-anak kita hari ini menentukan posisi Indonesia di panggung dunia esok hari. Namun, jalan menuju generasi emas tidak pernah sepi dari riuh gelombang. Ketika program prioritas nasional ini berjalan di bawah sorotan tajam, ketidakpuasan publik menjadi hal yang tak terhindarkan. Berbagai catatan evaluasi di lapangan memicu desakan mundur yang kuat dari masyarakat. Tentunya, desakan tersebut ditujukan untuk Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana. Satu anak makan satu lele? Satu lele, Pak. Ya, satu lele. Satu lele? Satu lele, betul. Pak, kalau masak... Lebih bagus dari waktu saya tentara dulu. Oh iya, Pak. Publik menuntut tata kelola yang lebih bersih, transparan, dan tanpa celah kekeliruan. Menjawab evaluasi besar dan dinamika tersebut, keputusan strategis diambil dari puncak pimpinan tertinggi. Tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional. Pada awal Juni 2026, sebuah mandat baru resmi diturunkan. Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melakukan suksesi kepemimpinan. Ya, Presiden Prabowo Subianto mengangkat Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN. Tongkat estafet dialihkan kepada sosok yang sebelumnya bergerak di garis pengawasan, Nanik Sudaryati Deyang. Langkah berani ini menandai babak baru pengetatan dan pembersihan sistem pangan nasional. Siapakah wanita di balik kemudi program krusial ini? Dan mengapa insting masa lalunya dapat menjadi jawaban atas tuntutan yang diinginkan masyarakat? Lahir di Madiun, Jawa Timur pada awal 1968, Nanik Sudaryati Deyang tidak mengawali langkahnya dari ruangan ber-AC di pusat ibu kota. Jauh sebelum ia akrab dengan dunia birokrasi, teman baiknya adalah lembaran kertas, tinta, dan debu jalanan. Karir profesionalnya ditempa di industri pers. Sebagai seorang wartawati lapangan di tabloid Bangkit, di bawah naungan Kompas Gramedia, Nanik belajar satu hal penting, melihat realita langsung dari akarnya. Menjadi jurnalis berarti melatih kepekaan, mengejar kebenaran, dan mengurasi fakta di tengah masyarakat. Dari pemburu berita di lapangan, kapasitas kepemimpinannya membawa Nanik merambah level manajemen korporasi pers. Belasan tahun mengelola media cetak nasional tidak hanya membentuk kemampuan komunikasi publiknya yang kuat, tetapi juga menajamkan insting investigasi dan tata kelola organisasinya. Modal besar yang kelak akan ia bawa ke panggung nasional. Pena jurnalisme itu akhirnya menemukan kanvas yang lebih luas ketika Nanik memutuskan masuk dalam lingkaran perjuangan politik. Pada tahun 2019, namanya mulai dikenal secara nasional saat ia dipercaya mengemban amanah sebagai Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi. Disinilah garis kesetiaan dan kesamaan visi untuk bangsa mulai dipertautkan. Namun, panggung politik tak pernah lepas dari badai dan ujian integritas. Pada tahun 2018, nama Nanik sempat terseret dalam pusaran kontroversi kebohongan publik Ratna Sarumpait. Menjadi pihak yang pertama kali meneruskan informasi tersebut kepada calon Presiden Prabowo Subianto, peristiwa ini menjadi catatan kritis, sekaligus ujian yang berat dalam perjalanan karir politiknya. Melewati badai tersebut, komitmennya tidak luntur. Ketika roda pemerintahan baru terbentuk pasca kemenangan Pilpres 2024, kepercayaan besar diletakkan di pundaknya. Pada Oktober 2024, Presiden Prabowo melantiknya sebagai Wakil Kepala 1 Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Mendampingi Budiman Sujatmiko,
Nanik bergerak cepat merumuskan program strategis jaring pengaman sosial demi mengikis kemiskinan ekstrim di Indonesia. Kapasitas eksekutif Nanik terus merambah ke sektor vital lainnya. Pada 12 Juni 2025, Nanik ditunjuk sebagai Komisaris Independen PT Pertamina Persero. Di perusahaan migas terbesar milik negara ini, ia memegang peran krusial, memperkuat fungsi pengawasan kepatuhan korporasi dan memastikan tata kelola perusahaan yang bersih berjalan sesuai jalurnya. Namun, panggilan pengabdian yang sesungguhnya telah menanti di tempat lain. Pada September 2025, ia diberhentikan dengan hormat dari BP Taskin dan dilantik menjadi Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi. Disinilah latar belakang biologi, insting jurnalisme, dan ketegasan yang melebur. Nanik membawa insting pencari fakta miliknya langsung ke dapur-dapur umum negara, mengevaluasi efisiensi anggaran, dan memastikan kelayakan hidangan. Bagi Nanik, aturan adalah aturan. Tidak ada kompromi untuk urusan perut anak bangsa. Berdasarkan data resmi hingga akhir Mei 2026, dari total 27.208 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang beroperasi di seluruh Indonesia, sebanyak 8.182 SPPG sudah pernah ditangguhkan sementara. 2.213 diantaranya masih menjalani masa suspend akibat belum memenuhi petunjuk teknis higienitas, tata letak dapur, dan manajemen. Ketegasan ini bukan sekedar tentang memberi sanksi, ini adalah tentang menegakkan standar tinggi. Di saat yang sama, ia menuntut para mitra untuk menyediakan fasilitas dan mes penginapan yang layak bagi para kepala SPPG, pengawasan keuangan, hingga pengawas gizi. Ia paham betul, kualitas program yang baik hanya bisa lahir dari manusia-manusia lapangan yang dihargai dengan fasilitas memadai. Kini, per Juni 2026, tanggung jawab itu telah naik ke tingkat tertinggi. Ditunjuknya Nanik Sdeyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru bukanlah sebuah kebetulan akhir cerita. Ini adalah kulminasi dari perjalanan panjang seorang jurnalis lapangan yang kini memegang kendali atas gizi seluruh negeri. Dari memburu berita di akar rumput, kini ia bertugas mengurasi kualitas hidup generasi penerus bangsa. Di tangan seorang investigator, piring makan anak-anak Indonesia kini dijaga dengan kepastian standar, higienitas, dan ketegasan tanpa kompromi. Demi satu tujuan, melahirkan generasi emas yang sehat, cerdas, dan siap membawa Indonesia melangkah lebih jauh.